Di jalur strategis antara hiruk-pikuk industri dan jalan raya yang ramai, ada sebuah desa yang wilayahnya mungkin tak seberapa. Tapi justru di sanalah tersimpan potensi, sejarah, dan budaya yang tak bisa dipandang sebelah mata. Inilah Desa Randu Gunting. Secara administratif, Desa Randu Gunting dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Haji Nuryanto. Desa ini terbagi menjadi 3 wilayah dusun dengan 4 RW dan 20 RT. Luas wilayah Desa Randu Gunting itu kurang lebih 107 hektar, dan untuk jumlah dusun 3, terdiri dari dusun Kerajaan, ada 2 RT, 2 RW, 14 RT, dan yang kedua dusun Hutan ada 1 RW, 2 RT, dan yang terakhir dusun Kebunan 1 RW, 2 RT. Dan kaitannya dengan struktural, ya sama seperti desa-desa yang lain. Ada kepala desa, perangkat desa, ada BPD, RT RW, KPMD, PKK, Karang Taruna, BUMDes, Limas, itu lembaga desa secara struktur. Nama Randu Gunting sendiri menyimpan kisah yang lama. Ada 2 versi yang hidup hingga kini. Versi pertama, konon dulu pernah tumbuh sebuah pohon randu besar. Bentuknya unik, menyerupai gunting. Dari situlah nama Randu Gunting lahir. Dalam versi kedua, jauh di abad 19, seorang prajurit Mataram bernama Nyai Ageng Arya Bangah memiliki seorang anak bernama Bagus Gunting. Ada yang mengatakan bahwa Bagus Gunting inilah kepala desa pertama, sehingga namanya diabadikan. Versi lain bahkan menyebutkan ia hanya diasuh lalu hilang dengan misteri. Jadi randu yang besar itu randu alas yang bentuknya menyerupai gunting. Itu saya kecil itu besar sekali, dulu dijual kalau tidak salah, dijual ke pedagang kayu untuk pembuatan perahu. Tapi saya meyakini, dari saya sebagai kepala desa itu meyakini bahwa terbentuknya Desa Randu Gunting dengan nama Randu Gunting yaitu anak Nyai Ageng Arya Bangah itu yang pertama nama Bagus Gunting. Lebih detailnya itu bisa digali dan juga di Instagram, di IG itu juga ada. Dulu pernah saya membuat itu menggali, cuma ya itu 2 versi itu ya untuk kejadian. Kalau lebih panjang lagi ceritanya, Hutan itu menjadi nama dusun Hutan itu sejarahnya seperti apa, Kebunan itu seperti apa, itu sangat panjang sekali. Tapi yang jelas ada sejarahnya. Dengan wilayah yang kecil, Randu Gunting bukanlah desa agraris murni. Hanya sekitar 10% warganya yang masih bertani. Meski kecil, desa ini tidak pernah tertinggal. Potensi ekonominya tumbuh lewat industri, UMKM, hingga lahan produktif stiper. Berarti niki kadosnya nyirami ngoten nggih.
wilayah Randu Gunting. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa sekolah tinggi perkebunan itu di wilayah Desa Randu Gunting itu tidak mutlak 100% geografisnya ikut Randu Gunting, tetapi juga ikut Desa Lemahireng, ikut Desa Jati Jajar. Jadi ada 2 kecamatan, kalau Lemahireng itu Kecamatan Bawen, kalau Jati Jajar sama Randu Gunting ikut Kecamatan Bergas. Ya, untuk dampak yang positif bagi keberadaan stiper yang ada di 3 wilayah atau 2 wilayah kecamatan itu bagus sekali, terutama kaitannya dengan bapak-bapak yang sudah lanjut usia karena sudah tidak bisa bekerja di perusahaan, dan juga untuk tenaga serabutan pun sangat berkurang untuk tenaganya, sehingga bisa menjadi karyawan stiper dengan gaji ya sederhana. Jadi dampaknya itu bisa merekrut warga Desa Randu Gunting, Desa Jati Jajar, Desa Lemahireng yang sudah tidak bisa di perusahaan. Apa dorongan jenengan untuk memilih membuka usaha niki? Oh, sekitar 90-an, 94. Sekitar 94 ya dorongan itu banyak toh. Karena saya kan ya perlu ekonomi, udah keluarga, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ya satu-satunya itu kalau saya itu mau kerja di perusahaan, kan saya nggak punya pendidikan, mungkin nggak bisa masuk ke tempat perusahaan-perusahaan itu. Saya tuh punya inisiatif untuk buka usaha kerupuk itu sekitar tahun 94 mulai. Saya masih bujang tuh sampai sekarang ini ya. Terus saya menikah sekitar 1995 ya, sampai sekarang ini alhamdulillah udah jalan. Dulu ya kendalanya banyak tuh, kadang tahunan, setiap setahun akhir tahun kadang punya hutang, itu kan udah biasa kalau orang bisnis. Tapi ya beripun tetap ditelateni, yang bisanya kan cuman itu. Dorongan apa yang membuat jenengan buka usaha wedangan niki? Habis pandemi itu Mbak, kisaran 2021. Nah, dorongan apa ya Mbak? Lebih ke pertama pengen punya usaha sendiri, nggak kerja ke orang lain. Terus pengen mesti siar ke orang kalau ada sesuatu alami bisa untuk membantu kesehatan tubuh, gitu. Jadi ini teman-teman rasanya jadinya terasa, terus manis juga, terus di tenggorokan itu hangat. Ini recommended buat orang-orang yang batuk, yang ini nanti kita sembuh. Jangan lupa beli ini ya teman-teman. Dadah. Kalau pemasaran aku di sini Mbak, memang di sini saja. Kemarin sempat bikin yang kemasan itu toh, itu kan biasanya buat oleh-oleh, tapi itu biasanya cuma pesanan saja. Kalau berapa porsi ini ya? Berapa ya Yahyo? Mungkin segitu. Namun Randu Gunting bukanlah sekedar desa industri. Ia juga menyimpan kekayaan budaya yang masih lestari. Setiap malam Rabu ada rutinan yasinan yang dihadiri oleh para bapak. Lalu dengan kegiatan yang sama setiap malam minggu oleh para ibu, yang merupakan salah satu budaya yang cukup kental dalam konteks agama di desa ini.
Selain itu, tiap tanggal 17 Agustus, desa ini rutin menggelar upacara bendera. Sebuah momentum untuk menanamkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Disusul oleh pentas seni rakyat yang tak hanya menjadi hiburan, tapi juga cara mereka untuk melestarikan budaya. Meski luas wilayahnya terbatas, desa ini tetap menemukan jalannya untuk maju dan sejahtera. Inilah Randu Gunting, desa yang sederhana tapi penuh dengan cerita yang besar.